Halo semua, selamat pagi. Sebelum kita memulaikan podcast kita pada hari ini, kita kasih salam dulu kepada semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua di acara podcast IMM FHUMY. Tepuk tangan untuk kita semua. Pagi ini kita akan mendengar salah satu pemateri kita yang sangat gimana ya? Gimana Kak? Sangat gimana? Terserah kamu lah. Terserah ya. Baik, kita perkenalan dulu kepada pemateri kita. Perkenalkan silakan Kakak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hizbah Muhammad Abror. Di IMM saya diamanahi sebagai bidang tablik dan kajian keislaman, dan saat ini juga aktif sebagai tim kreatif di madrasahdigital.com.id. Nah, gimana teman-teman? Udah kenal kan? Tetapi sebelumnya teman-teman belum mengenal saya ini. Lupa. Perkenalkan, nama saya Tommy dari Fakultas Hukum, terutama di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Fakultas Hukum UMY. Saya merupakan kader apa? Kader di bawah itu kan? Kader bawah ya? kader awal. Nah, kader awal FHUMY. Nah, setelah ini kita akan langsung ke poin utama kita, mengapa kita melaksanakan podcast hari ini. Ya, kita mau ngomong apa BTW Kak? Enggak. Jadi kita akan berbicara ini mengenai gerakan ilmu sosial profetik. Ya, salah satu gerakan ilmu sosial mungkin yang bagi teman-teman belum pernah mendengar, itu merupakan sesuatu hal yang baru. Seperti saya sih masih baru ini kan. Jadi sampai sekarang pun nggak mengerti apa itu profetik. Nah, mari kita dengar langsung dari pemantik kita yang bernama dari Kak Isbah. Mungkin Kak Isbah boleh memperkenalkan sedikit atau menjelaskan sedikit itu apa sih profetik itu Kak? Oke. Ya, sebenarnya ada yang disebut ilmu sosial profetik, ada juga gerakan sosial profetik. Nah, ilmu sosial profetik itu kerangka dasar keilmuannya. Nah, kalau misalkan gerakan sosial profetik itu gerakannya, actionnya, bukan kajiannya. Jadi actionnya. Jadi nanti orang yang dalam kajian sosiologisnya pakai paradigma profetik, nah pada implementasinya maka dia melakukan apa yang disebut gerakan sosial profetik. Nah, sebenarnya ilmu sosial profetik itu bukan yang baru karena penggagasnya udah meninggal. Itu bernama Kunto Wijoyo. Nah, Kunto Wijoyo ini adalah salah satu cendekiawan muslim yang fenomenal. Karya-karyanya dan gagasan-gagasan beliau khususnya dalam konteks kesejarahan. Nah, buku-buku beliau mengenai analisis sosiohistoris satu masyarakat itu banyak sekali, khususnya dalam dunia Islam. Salah satu buku yang disebut buku babonnya beliau itu ada judulnya Madura. Terus paradigma Islam, paradigma Islam atau apa itu? Ini koreksi kalau saya salah. Nah, terus metodologi sejarah dan lain sebagainya. Nah, Profesor Kunto Wijoyo, Prof Kunto biasanya kita sebut, Pak Kunto ini dia merupakan salah satu intelektual muslim. Nah, dia juga orang Muhammadiyah. Jadi ada satu buku yang beliau juga menjadi kontributor di dalamnya, judulnya Pergumulan Pemikiran Muhammadiyah. Nah, itu bukunya kalau teman-teman bisa dapat tuh keren tuh. Terbitan tahun 1980-an. Itu Buya Syafi'i, terus habis itu A.R. Fahrudin, terus habis itu siapa lagi? Amin Rais, Haidar Nasir, terus salah satunya Kunto Wijoyo juga menyumbangkan pikirannya dalam satu buku itu. Bukunya tipis ya gini aja nih, tapi agak lebar kayak LKS, nggak sampai sebesar LKS nih, LKS teman-teman itu. Nah sebenarnya aku boleh nyontek kan nih? Boleh dong Kak. Boleh. Ini saya juga nyontek ini. Nah, jadi kita sebenarnya ISP itu salah satu kajian dalam sosiologi.
Seharusnya dia masuk ke dalam kajian sosiologi. Nah, dalam hal ini sosiologi Islam. Nah, apa sih yang kan perlu dipahami bahwa hal yang pasti di dunia ini adalah perubahan. Nah, apakah kemudian perubahan itu sesuai dengan yang diharapkan, direncanakan, atau pernah dialami sebelumnya? Maka selama itu sesuai dengan hal itu, maka perubahan membawa kemajuan. Nah, dan memberikan kebermanfaatan. Tapi ketika dia belum pernah dialami, tidak seperti yang diharapkan, tidak sesuai dengan yang direncanakan, maka lahirlah masalah-masalah gitu. Nah, masalah itu perlu dicarikan solusinya. Pertama, bagaimana mengurai masalah itu dengan baik. What's the problem? Terus habis itu kita mencari nih apa yang menjadi solusi and how to respond it gitu. Nah, kerangka berpikir itulah, ya, asumsi dasar itulah yang kemudian menjadikan pergumulan ilmu pengetahuan itu setiap seiring berjalannya waktu selalu berkembang. Nah, karena ada nih yang salah, ada yang kurang tepat, ada yang keliru, maka diperbaiki, direvisi. Nah, karena seperti itulah harusnya ilmu, harus ada yang salahnya, poin salahnya gitu, bisa disalahkan, falsiability-nya ada bisa difalsifikasikan gitu, bukan diklasifikasikan false, dia bisa berpotensi untuk salah. Nah, karena kalau dia itu sempurna dan tidak ada celah untuk salah, maka sebenarnya itu ideologi kan. Nah, dia jadi cari pandang kehidupan gitu. Nah, kalau berbeda dengan ilmu, dia berpotensi untuk bisa disempurnakan untuk menjawab permasalahan dan tantangan di masa-masa mendatang. Nah, kita kembali ke ISP tadi. Karena banyak permasalahan di masyarakat, nah terus habis itu juga susah untuk mengurainya, maka lahirlah ilmu-ilmu sosial. Nah, pada mulanya ilmu-ilmu sosial itu kemudian menjadi wacana yang dimana tuh misalkan tentang kapitalisme. Nah, itu kan hasil uraian dari ilmu sosial bahwa ini loh yang seperti ini loh kapitalisme, begini loh kapitalisme itu berlangsung. Lantas ada satu antitesis untuk hal itu agar tidak terjadinya eksploitasi kepada manusia yang lainnya dan melanggar hak-hak orang lain gitu kan. Nah, istilahnya gagasan seorang libertarian dalam kapitalis itu yang bagaimana caranya kita dapat keuntungan untuk kesejahteraan, ternyata nggak selamanya itu baik gitu. Ada orang yang dirugikan. Nah, maka dibuatlah satu pandangan lagi itu, misalkan sosialisme. Tapi sosialisme yang terlalu ini menjadi komunis dan lain sebagainya, justru juga memiliki potensi untuk melanggar hak-hak manusia yang lainnya gitu, bahkan hak hidup. Nah, melihat pergumulan keilmuan yang seperti ini, ada lagi yang lain. Tadi kan kita bahas tentang perubahan, hal yang paling niscaya adalah perubahan. Maka yang paling dengan kata lain, ketidakpastian lah yang paling pasti di dunia ini gitu. Nah, kok gitu kan? Iya kan? Ya, kok aneh, kayak ketidakpastian merupakan apa? Hal yang paling pasti. Coba kamu misalkan kamu punya doi nggak? Nggak ada sih, Pak. Beneran ini? Nggak ada. Ya. Apa yang kamu lakukan untuk gombalin cewekmu? Kan kamu memastikan bahwa aku akan selalu bersetia. Oh, gitu ya. Berarti hal yang paling pasti kamu berpotensi untuk tidak setia kan? Oh. Catat teman-teman, catat. Iya nggak sih? Iya. Tapi ada tuh kata orang kayak menunggu yang tidak pasti itu tidak enak. Nah, iya kan? Itulah mengapa manusia berupaya untuk memastikan nih. Oh. Iya kan? Catat teman-teman. Nah, iya nggak sih? Berupaya untuk aku bakal setia sama kamu gitu, kamu pasti bakal bahagia. Berarti ada potensi-potensi yang memungkinkan dia itu nggak bahagia gitu ya sih. Nah, jadi kan hal yang paling niscaya atau yang paling pasti itu ketidakpastian. Itulah upaya manusia berusaha untuk bisa memastikan segala sesuatu. Misalkan nih, contoh kalian bikin program kayak gini gitu. Nah, kalian pengen memastikan program ini bisa jalan dengan lancar. Tapi ternyata ada kendala-kendala, hujan, terus lupa bawa jas hujan gitu, HP-nya lupa dicas. Nah, kan yang paling pasti berarti hal-hal yang
pasti. Nah, makanya kalian rapat untuk memastikan sesuatu bisa berjalan lancar. Ya juga ya. Iya. Logis? Logis. Oke. Masuk. Nah, itulah kemudian bagaimana orang mengurai nih, karena banyak banget hal-hal yang nggak pasti, dia coba nih urai. Kok masyarakat kayak gini ya? Maka lahirlah penelitian-penelitian masyarakat di masyarakat gitu. Masyarakat nih apa namanya, sejahtera atau enggak gitu. Dia untuk mencapai kesejahteraannya kayak gimana? Caranya harus seperti apa? Oh, dengan orang yang kaya harus buka usaha dan orang yang ini menjadi buruh gitu. Nah, para buruh harus manut dengan para pengusahanya yang hire mereka gitu kan. Nah, dan para pengusaha punya hak penuh terhadap para buruh gitu. Nah, akhirnya gaji yang tidak setimpal dengan usahanya itulah yang kemudian dilanggengkan dalam kehidupan bermasyarakat. Tapi ternyata seiring berjalannya waktu itu justru menyiksa, mencekik masyarakat yang di bawah gitu. Dia nggak balance gitu kan. Nah, dan lain sebagainya. Nah, ilmu sosial itu berupaya untuk melihat kondisi masyarakat kayak gimana. Nah, ilmu sosial yang pertama kali digagas itu dari Auguste Comte kan. Nah, makanya dia disebut bapak sosiologi pertama. Nah, dia mengatakan bahwa masyarakat ini sama aja kayak apa, struktur alam gitu. Dia bisa dipastikan bahwa kalau misalkan anak ini lahir dari orang kaya pasti dia punya privilege gitu. Kalau misalkan anak ini pinter pasti dia nasibnya mujur gitu. Terus kalau misalkan pendidikannya baik dan lain sebagainya kayak gitulah. Nah, jadi seakan-akan manusia itu nggak punya sisi dinamisnya. Dia stagnan. Kalau udah diatur kayak gini pasti bakal teratur terus. Kayak misalkan dalam berkomunikasi nih misalkan. Komunikasi. Tommy dulu SMA mana? Aku negeri sih kan. Negeri apa? Negeri. Di mana? Aku di Bangka Belitung, Pangkal Pinang. IPA atau IPS? IPA sih ya. Oke. Nah, IPA kan. Nah, hal yang memungkinkan untuk si Tommy kan bahwa dia menjadi misalkan nih orang-orang kayak gitu kan, farmasi misalkan, perawat. Tapi kok dia masuknya ke FH gitu kan. Nah, masuk teman-teman gimana maksudnya? Iya kan? Masuk ke sosial humaniora kok bisa gitu kan. Nah, nanti DM aja Tominya kenapa bisa kayak gitu. Nah, tapi kan yang menjadi problem di balik itu bukan cuman kenapa dia bisa ke sana gitu. Seharusnya kan linear tuh. Nah, habis dia di IPA dia masuk ke dalam saintek dong gitu. Nah, tapi ada kondisi yang lain di luar dirinya, entah di luar diri atau faktor internnya Tommy yang kemudian membuat Tommy memutuskan untuk masuk ke ranah sosial humaniora. Salah satunya nggak lolos SBM misalkan. Alhamdulillah lolos. Masya Allah. Saya kira nggak lolos misalkan kan. Nah, misalkan kayak gitu ya kan. Nah, atau enggak yang lain misalkan Tommy kan misalkan sukanya kayak drama gitu. Dia sudah suka banget dia ini kan saintek misalkan waktu di IPA. Terus dia nonton kayak drama namanya School of Law gitu. Nah, terus dia kayak pengen banget tuh jadi kayak si ini. Baru habis itu akhirnya dia di mana ya ini sekolah. Mau jadi kayak gitu ya namanya. Sekolah fakultas hukum yang baik gitu kan. Akhirnya dapatlah yang unggul dan Islami ya kan. Masuk UMY. UMY itu. Ya kan. Nah, biar bisa jadi kayak orang-orang yang di film itu gitu kan. Nah, itu kan artinya ada inner dinamit bahwa inner dinamiknya dia bisa nggak selamanya Tommy setelah diajarin IPA dia bakal mau ke IPA gitu. Nah, tapi dia bisa kayak gitu. Nah, begitulah masyarakat ternyata berbeda tuh pandangannya gitu kan. Nggak sestagnan itu gitu. Nah, tapi di sisi lain setelah dikembangkan ada ilmu sosial yang kemudian nggak punya patokan yang jelas gitu. Kayak misalkan saya tanpa mendiskreditkan yang lain, misalkan kayak pemahaman mengenai Marxisme, terus habis itu sosialis, itu alat analisis yang cukup baik buat kita melihat kondisi masyarakat sekarang. Patut diakui etos mereka untuk berpihak kepada masyarakat marginal itu baik banget dan keren lah bahasanya gitu. Nah, cuman terlalu ke sana pandangan bahwa dunia ini hanya sekadar
masalah-masalah materialistik aja gitu. Nah, berangkat dari itulah sebenarnya ilmu sosial profetik ini ingin menjadi aras tengah dari orang-orang yang ilmu sosialnya positivistik kayak gitu, kayak stagnan dan harus sesuai dengan prosedur dan sebagainya, dan ada yang punya relativitas yang lain itu di sayap kiri gitu kan. Nah, dia pengen ada di tengah-tengah sebagai ilmu sosial yang bisa melihat kondisi ini secara komprehensif. Contoh, teman-teman kamu pernah ikut penelitian dosen nggak? Belum ya? Kalau masih semester 2 kan. Oh, masih Allah. Aku kira udah ini kan. Tapi kalau penelitian lainnya pernah lah. Pernah. Alhamdulillah. Nah, misalkan satu penelitian itu cuman untuk mendeskripsikan kondisi masyarakat. Nah, itu kan pandangan bahwa ilmu sosial itu cuman pengen menjelaskan kondisi masyarakat doang, nggak ada upaya untuk mengubah. Nggak ada. Nah, iya kan, nggak ada sampai ke sana gitu. Nah, apakah ilmu sosial itu gunanya untuk itu gitu? Nah, menurut Kunto Wijoyo nggak boleh. Ilmu kemasyarakatan, ilmu sosial, ilmu apapun itu nggak boleh dia bebas dari nilai. Dia nggak boleh netral. Karena ilmu itu harus objektif. Objektif itu berpihak kira-kira yang mana yang harus kita itu berpihak padanya. Misalnya kalau melihat bahwa kondisi masyarakat mahasiswa masyarakat kampus UMY misalnya, terus kemudian problemnya adalah minimnya sempitnya ruang aktualisasi diri dari minat bakat serta kecondongan dari mahasiswa. Nah, ruang kreativitas itu kemudian adalah kebanyakan hambatannya di kakunya ruang-ruang kelas. Nah, misalkan kelas yang begitu kaku. Nah, terus setelah mendapat asesmen itu, apa yang harus dilakukan? Nah, kita cuma nyodorin. Oke, nanti inilah kondisi masyarakat FH misalkan gitu kan, masyarakat mahasiswa FH UMY misalkan. Nah, setelah itu sudah tuh cuman sekadar itu untuk pemenuhan administrasi, skripsi dan lain sebagainya. Padahal harus ada upaya, misalkan contoh setelah itu terindikasi bahwa masalahnya adalah kita cuman diberi ruang untuk bolos 25% kehadiran misalkan, ya kan? 25% kehadiran. Atau enggak ternyata dalam 1 minggu full untuk kelas doang gitu, ya kan? Nah, padahal seharusnya 1 hari itu ada student day misalkan gitu, yang itu tuh fokus untuk hari dimana para ormawa-ormawa itu melakukan acara, program dan lain sebagainya gitu. Nah, disitulah ruang aktualisasi mahasiswa. Misalkan contoh kayak gitu. Akhirnya ada upaya untuk mengubah. Kalau kita cuman pengen ilmu itu produknya cuman deskripsi doang, tidak berupaya untuk melakukan transformasi, mengubah sesuatu untuk menjadi yang lebih baik. Nah, maka ilmu cuman untuk ilmu gitu. Bukan ilmu untuk amal gitu. Ngerti. Mau nanya nih Kak. Oke. Tadi itu kan udah dijelasin nih tadi adanya merubah, transformasi, ruang intelektual kan. Seperti kita ketahui kan Universitas UMY itu kan punya nih banyak ormawa-ormawa nih. Misalnya kayak ada yang dari Student English Academy, terutama kan saya kan dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Saya ini mau nanya nih, jika kita kaitkan gerakan ilmu sosial profetik ini kayak sebagai wacana gerakan IMM. Nah, itu kaitannya seperti apa sih Kak? Tadi kan kita kan udah jelasin nih cara transformasi gitu kan. Nah, itu sebenarnya student English activity ya, bukan akademi. Mohon maaf. Maafkan aku. Ya, saya bagian dari sana, tapi aku juga enggak. Oh iya. Ternyata dia salah dong. Mohon maaf, Saiku aku. Aku di English Career sih Kak. Oh, aku juga dulu. Tapi sama. Angkatan 18. Angkatan 18. Ya, Saiku. Nah, lanjut. Nah, kita bicara dulu tentang visinya nih, ya, ilmu sosial profetiknya apa? Jadi kan sudah tuh tadi kita bicara tentang apa sih yang dikritik. Nah, di sisi lain kritik ilmu sosial profetik ini terhadap agama juga, agama Islam khususnya. Agama Islam selama ini masyarakat cuman berkutat kepada proses simbolik formalistik aja, kayak misalkan gimana kamu ibadah, gimana kamu sholat, gimana kamu sedekah, berapa banyak kamu sedekah dan sebagainya. Hal-hal yang bersifat simbolik ritualistik doang. Nah, dan mengajak orang-orang kepada hal itu aja. Tidak berfokus, menjadi fokusnya ngajak orang. Entah itu beban bagi orang, entah itu apa, pokoknya ajak aja. Pokoknya ajak aja ya. Entah itu bikin ribet, bukan fokus kepada menghadirkan Islam di tengah-tengah masyarakat. Nah, harusnya kan di logikanya bukan untuk diajak tuh, tapi tunjukin nih Islam tuh kayak gini gitu. Nah,
Nah, visi ilmu sosial profetik ingin menghadirkan bahwa Islam ini sebagai solusi gitu. Profetisme itu sebagai solusi bagi berbagai macam tantangan dan permasalahan di masyarakat. Gitu. Sehingga apa namanya? Pertama, masalah yang diurai dan dientaskan itu benar-benar memberikan maslahah, bukan menambah masalah lagi. Contoh misalkan mungkin ini sorry to say buat teman-teman yang memiliki perbedaan pendapat, silakan nanti ditulis di komentar aja. Asing. Silakan ditulis di komentar aja. Atau Contohnya bisa DM kakaknya langsung kalau mau marah. contohnya misalkan problem di permasalahan ada satu ini apa namanya, woman's soul trapped in man's body gitu, jiwa perempuan yang terjebak di dalam tubuh laki-laki misalkan. Nah, itulah kenapa orang melegalkan transgender misalkan. Nah, namun dalam beberapa hal itu memiliki potensi yang besar untuk penularan penyakit-penyakit yang lain gitu kan. Apalagi ketika dia melakukan hal-hal yang bersifat homoseksual. Nah, meskipun sekarang ada banyak healthy sex gitu, kayak udah orang udah cek kesehatan dulu baru habis itu apa segala macam gitu kan. Ya even if kayak gitu, ya kita perlu tahu juga bahwa apakah itu benar-benar memberikan maslahah gitu atau dia menjadi masalah yang baru gitu kan. Nah, itu yang kemudian menjadi visi besar dari ilmu sosial profetik gitu. Jadi pengen menghadirkan Islam nih sebagai solusi gitu. Jadi bukan cuma bukan fokus kepada mengajak orang masuk ke dalam Islam, tapi menunjukkan Islam di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah realitas objektif menjadi solusi nih bagi masalah-masalah yang ada gitu. Nah, contohnya di IMM. Gimana sih kalau dia dipakai di IMM gitu? Kita ambil aja paradigma awalnya bahwa dia pengen menjadikan Islam sebagai solusi. Nah, begitupun teman-teman gitu. Jadikan gimana IMM itu mampu menjadi solusi. Misalkan contoh begini. Apa sih yang kemudian dibutuhkan sama mahasiswa? Coba kamu sebagai kan udah mau setahun nih ya. Udah setahun ya? Belum, mau setahun. Mau masuk 1 sebagai tahun. mahasiswa. Menurutmu kebutuhan mahasiswa itu apa? 3 aja deh. Kebutuhan mahasiswa. Duit gitu. Duit. Kok tahu sih kan? Membaca pikiran ini curang. Enggak. Itu yang pertama tuh sosialisasi. Oke. Public speaking. I see. Relasi. Oke. Mungkin kalau bagi aku sih itu ya, Kak. Iya. Tapi kan bagi orang kan mempunyai pandangan beda-beda. Kan? Punya priority-nya beda. Ya, punya priority-nya beda-beda. Nah, kalau misalkan mau diurai sebenarnya ada 3 tuh kalau mahasiswa itu. Pertama, dia butuh pengetahuan, wawasan dan pengalaman. Nah, itu untuk meningkatkan kapasitas profesionalnya. Nah, ini kita bicara tentang akademik ya. Nah, kapasitas profesionalnya menempuh jenjang karir selanjutnya mau jadi profesional atau jadi akademisi. Nah, maka bekal itulah yang pertama. Nah, yang kedua adalah nalar aktivisme. Nah, ini bukan aktivisme yang harus demonstrasi dan lain sebagainya ya, tapi aktivisme dalam hal ini adalah bagaimana setiap pengetahuan, wawasan dan pengalaman yang didapat itu digunakan untuk memberikan manfaat bagi orang banyak. Nah, karena nalar aktivisme itu adalah sebenarnya nalar kepedulian gitu. Tapi aktivisme lebih dari itu, bagaimana kemudian dia tuh menyusun nih, kira-kira setelah aku punya ini, kita nih punya apa, masalahnya di mana, terus gimana nih cara membuat orang-orang tuh bisa menjadi lebih baik. Bukan mendaku diri paling baik ya, tapi gimana caranya dengan segala apa yang dipunya dan keterbatasan yang ada tetap berupaya memberikan kebermanfaatan. Nah, itu nalar aktivisme. Dan yang ketiga adalah karya gitu kan. Nah, seenggaknya ada 3 itu tuh yang dimiliki mahasiswa. Nah, bisa dari kebutuhan-kebutuhan ini, misalkan IMM di ruang geraknya di kemahasiswaan. Nah, bisa nggak IMM ini mengakomodir ketiga ini gitu? Dia bisa nggak nambahin pengetahuan, bisa nggak nambahin wawasan, dan bisa nggak menjadi wadah untuk memperkaya pengalaman. Nah, kedua, dia bisa nggak untuk meningkatkan nalar aktivisme, baik secara kerangka berpikir maupun metodologi gerakannya gitu.
Dan dia bisa nggak menjadi tempat yang mampu memfasilitasi karya-karya kita gitu. Nah, dengan kayak gitu, itulah upaya bagaimana ilmu sosial profetik itu paradigmanya dipakai di IMM, sehingga IMM hadir di tengah-tengah mahasiswa sebagai solusi, bukan jadi beban. Kan nanti jadi ikatan mahasiswa merepotkan. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Maafkan teman-teman. Maafkan ya teman-teman. Kakaknya hilang. Astagfirullahaladzim. Nah, jangan kayak gitu ya guys ya, gitu. Nah, jadi nanti kalau misalkan kita bisa mengakomodir ketiga kebutuhan tadi, itu IMM bakal menjadi ikatan mahasiswa yang menyenangkan, menggembirakan, dan mencerahkan gitu. Mencerahkan. Nah, oke. Nah, itu sebenarnya kalau misalkan ISP mau, untuk selebihnya teman-teman bisa baca, ada bukunya Islam sebagai Ilmu. Terus untuk kader-kader IMM saya sarankan untuk membaca bukunya Mas Muhammad Akmal Ahsan. Ini judulnya Meretas Batas Pemikiran sebagai Upaya Pengilmuan IMM. Nah, itu tuh di situ kerangkanya bagus tuh. Cuman meskipun harus banyak revisi ya. Ini untuk penulisnya, ini banyak revisi beberapa hal karena secara theoretical framework sama conceptual frameworknya masih kurang terstruktur. Itu tinggal mungkin perlu direvisi, tapi lebih dari itu banyak hal-hal yang bisa teman-teman petik. Misalkan contoh, gimana sih metode risetnya ala anak-anak IMM tuh? Gimana sih cara gerakannya anak-anak IMM, apa sih bedanya gitu? Bukan melihat perbedaannya, tapi melihat bagaimana nih dia mampu memberikan manfaat sebanyak-banyaknya gitu. Nah, kan itu kan konsepnya Fastabiqul Khairat itu bukan kemudian menjadi pemenang menjadi pemenang dengan melihat orang lain kalah gitu kan, tapi bagaimana kita membawa yang kita, gampangnya kayak gini, contoh misalkan kita mau, ini ada garis 10 cm gitu. Nah, gimana caranya untuk membuat garis itu lebih pendek? Dihapus kan? Nah, yang harus kalau misalkan kita bicara melalui Fastabiqul Khairat, harusnya bikin garis yang lebih panjang lagi, 20 cm, 30 cm, bukan menghapus apa yang 10 cm tadi. Kan kita nggak perlu tuh kayak menghilangkan ini, menganggap bahwa apa yang sudah dilakukan orang ini hilang gitu, tapi lebih baik apa yang lebih baik lagi dari itu gitu. Seperti masa lalu ya kan? Betul sekali. Tepat sekali kan? Nah, masa lalu Anda bagaimana? Enggak, masa lalu saya itu memberikan pencerahan yang baik. Masya Allah. Fastabiqul Khairat, alhamdulillah. Untuk pengalaman ya kan? Ya, bagus. Tom ini mantap. Nah, jadi kayak gitu. Kan IMM itu ada dua tuh fungsinya di tengah-tengah masyarakat, mahasiswa, atau bagi agamanya sendiri. Khususnya di mahasiswa ya, di Muhammadiyah sendiri ya sebelumnya. Nah, pertama sebagai gerakan dakwah. Nah, kedua sebagai gerakan kaderisasi. Nah, dua fungsi ini, dua peran ini harus Nah, gerakan dakwah di sini teman-teman jangan merasa bahwa harus ada ayat, nah apa segala macam. Bukan dakwah itu nggak sesempit itu. Gerakan dakwah itu nggak sesempit nggak sesempit yang teman-teman lihat secara konvensional. Nggak, dakwah itu luas. Teman-teman misalkan kamu di English Career, amin, mencoba untuk ikut NUDC misalkan, asik. Nggak lolos tapi. Tolonglah, ini ada bilang lagi usahakan. Diusahakan. Usahakan sama dia. Tahu kan kayak itu gimana lawannya? Ya, saya tahu bagaimana capeknya kita berlatih, tapi tetap sama saja hasilnya. Iya, benar. Oke. Ya. Ya, begitulah nostalgia ya. Tapi mau berusaha lagi atau sudah? Berusaha lagi dong. Oke. Kita hajar. Nah, misalkan contoh tadi Tadi sampai mana tadi? Sampai contoh maksudnya gerakan dakwah itu. Gerakan dakwah. Misalkan si Tommy ikut NUDC misalkan. Amin. Kalau aku dulu kan aku nggak mujur nih nasibku di debat bahasa Inggris. Ya udah beralih KDMI. debat bahasa Arab.
Alhamdulillahnya lolos sampai UADC. UADC itu tingkat ASEAN gitu. Nah, di UII. Tapi tahu itu lama tuh, udah tahun 2019. Cuman nggak lolos juga. Prelim gagal. Penyisian gagal. Nah, misalkan kayak tadi, misal seorang Tommy ini adalah kader IMM. Nah, dia bisa sampai di kancah nasional. NUDC itu apa? Nasional Salah. University. Gimana pantas kamu nggak nih? DPI lo kan. Intinya tuh kompetisi Debat competition. NUDC itu National University Debat Competition. Oke. Iya nggak sih? Ya betul. Ya. Nah, jadi adanya Tommy sebagai kader IMM itu bentuk bahwa nih IMM juga bisa loh sampai ke sana gitu. Enggak sekadar enggak sekadar menggerutu di jalanan bahwa kita hidup mahasiswa gitu. Tapi mahasiswa nggak hidup di NUDC misalkan gitu kan. Nah, makanya salah satu contohnya itu gerakan dakwah. Nah, karena pendidikan atau pengajakan atau ajakan lah ya, yang paling baik adalah dengan menjadi teladan. Nanti kan Tommy ini jadi teladan misalkan. Masya Allah, jadi adik-adik maba gitu kan. Masya Allah Mas Tommy gitu. Ngeri. Nah, sekarang kayak gitu guys. Nah, salah satu contoh dakwah tuh kayak gitu. Nah, misalkan di tempat yang lain lagi, misalkan kita bisa, misalkan aku juga anak FH, kita bisa menggagas nih hukum progresif dalam pandangan Islam itu seperti apa gitu. Meskipun nggak usah pakai tinjauan keislamannya, hukum progresif menurut anak IMM FH itu seperti apa? Itu udah ini secara paradigmatik dan lain sebagainya. Nah, itu kan bentuk dakwah. Nggak perlu untuk kemudian menunjukkan bahwa ini loh anak IMM. Cukup IMM itu hadir di tengah-tengah mahasiswa secara objektif, nggak bawa simbol, tapi membawa kebermanfaatan bagi yang lain. Nah, itu tuh bagaimana ISP menjadi sebagai solusi penengah ya. Nah, karena dalam ilmu sosial profetik sendiri ada dua metode yang kemudian digunakan. Pertama metodologi ya ini ya, integralisasi. Gimana caranya ilmu agama, ilmu yang kita gelutin di kelas, terus habis itu ilmu sosial yang lainnya itu tuh berjalan secara integral, tidak dipisah-pisahkan gitu. Seakan-akan ilmu umum itu bukan nggak punya unsur keagamaan, dan seakan ilmu agama pure nggak ada bahas tentang masalah-masalah umum. Seakan-akan dia tuh nggak bisa dipahami secara utuh gitu, secara bersama gitu. Nah, di sisi lain objektifikasi itu bukan mengobjekkan sesuatu ya, meskipun ya mengobjekkan sesuatu, tapi objektifikasi itu yang diobjekkan itu nilai, misalkan nilai-nilai keislaman, misalkan kayak contoh nilai-nilai kemasyarakatan di IMM misalkan. Gimana cara diobjektifikasikannya? Nah, salah satunya dengan mengadakan program pemberdayaan masyarakat yang benar-benar memberikan pemberdayaan, bukan sekadar bentuk pemberian aja gitu. Yang itu gerakannya bisa memiliki keberlanjutan, terus meningkatkan kemandirian masyarakat itu gitu dan lain sebagainya gitu kan. Nah, kayak gitu. Jadi dia bukan menunjukkan sisi simboliknya kayak gitu. Kayak misalkan yang penting ada lambang IMM gitu. Itu diusahakan tidak maksudnya arahnya itu jangan ke sana. Ya, jadi kan orang tiba-tiba langsung wah, lihat ini kayaknya bukan untuk umum ya. Khusus anak-anak ini. Nah, gitu kan. Karena masyarakat sekarang udah semakin rasional. Dia nggak lagi suka hal-hal yang bersifat simbolik. Dia suka hal-hal yang rasional, dan kemudian bagaimana tuh feedback yang bisa diberikan jelas, konkret, dan jelas dan konkret gitu. Jadi nggak mengawang gitu loh. Nah, yang terakhir misalkan contoh nih, tadi kita bahas tentang kemahasiswaan. Gimana sih implementasi ilmu sosial profetik misalkan? Nah, coba aku misalkan si Tommy ini ngadain ada kelas desain grafis misalkan, contohnya ada kelas desain grafis. Nah, emang Tommy ini tahu dari mana kalau misalkan kelas desain grafis itu dibutuhkan sama mahasiswa? Nah, caranya adalah
berarti IMM harus punya riset tentang mahasiswa, kebutuhan mahasiswa. Nah, kebutuhan mahasiswa itulah nanti yang kemudian diajukan ke dekanat misalkan, atau enggak pihak-pihak rektorat gitu, untuk menunjukkan bahwa ini loh kebutuhan mahasiswa gitu. Nah, dengan kayak gitu teman-teman mampu dengan jelas bahwa ini nih masalah dan kita memberikan solusinya gitu. Nah, kayak gitu dan di sisi lain kayak gitu membuka ruang-ruang sinergitas sama teman-teman yang lain. Misalkan contoh dari hasil riset itu tentang kebutuhan mahasiswa, kamu bisa kasih ke misalkan BEM, DPM, ini hasil riset dari kami gitu. Nah, kalau misal ini sebagai referensi aja untuk membuat program dan sebagainya. Ini langsung ini aku konkret aja ya, maksudnya kayak gitu. Langsung to the point aja ya. Nah, ya. Jadi dengan kayak gitu teman-teman sudah punya nih kebutuhannya apa. Terus kita di IMM nih maunya seperti apa. Akhirnya program itu berdasarkan benar-benar berdasarkan kebutuhan. Agenda-agenda yang diadakan jelas. Evaluasinya pun jelas gitu kan. Kalau kita evaluasinya cuman gimana komunikasinya? Komunikasi kok dievaluasi gitu. Kok yang dievaluasi itu kan targetnya kan. Target itu tercapai atau enggak? Gimana kalau komunikasi yang selama ini terbangun? Lah itu bukan problem kan. Itu kan sarana ya kan, proses gitu kan. Seharusnya yang perlu dipertanyakan targetnya kenapa, apa yang terjadi. Nah, ketika memang ternyata problemnya itu adalah komunikasi, nah baru diurai nih masalah komunikasinya seperti apa gitu. Alternatif yang dicari kayak gitu. Nah, kalau kita cuman sekadar yang penting cari salah, evaluasinya nggak jelas, nggak berdasar dari kebutuhannya, asesmennya nggak jelas, nah itu hanya ingin menyalahkan. Nah, berarti amalnya IMM tidak ilmiah. Nah, begitu. Gitu. Nah, itu teman-teman secara garis besar ilmu dasar maupun gerakan ilmu sosial profetik. Iya. Karena ilmu sosial profetik ini bertujuan sebagai penengah dalam solusi baik di dalam masyarakat maupun di dunia lah. Ini kayaknya bisa di dunia sih ya, Kak. Ya, harapannya kader-kader seperti Tommy ini yang punya kefasihan dalam berbicara bahasa internasional mencoba untuk menginternasionalisasikan itu gagasan gitu. Nah, saran saya kepada para pemirsa. Para pemirsa, Asik. Nah, pemirsa ini baca bukunya satu yang dibaca misalkan teori sosial kritis. Nah, itu tuh dari situ tuh berangkatnya gagasan mengenai ilmu sosial profetik. Nah, selanjutnya paradigma Islam punyanya Kunto Wijoyo. Nah, jadi teman-teman jelas dulu tuh apa sih yang menjadi asumsi dasar dari ilmu sosial kritis itu. Nah, baru habis itu paradigma Islam kayak gimana. Kemudian yang terakhir adalah Islam sebagai ilmu. Nah, itu punya Kunto Wijoyo juga. Dan jangan lupa untuk perkaya wawasan di bidang-bidang yang kamu gelutin sebagai disiplin ilmumu di fakultas, dan kaitkan itu dengan kerangka berpikir sosiologis dan filosofis. Nah, dengan kayak gitu teman-teman bisa tuh mengurai masalahnya kayak mana, harusnya seperti apa gitu. Kayak gitu teman-teman. Jadi diharapkan teman-teman setelah mendengar podcast ya, podcast singkat bersama IMM UMJ dan bersama Kaisba, mungkin bisa berguna untuk kita semua dan masyarakat lainnya gitu. Jadi mungkin yang saya tangkap itu ya kan Kak, ada satu kalimat yang saya tangkap dari Kakak yang sampai sekarang ini terngiang-ngiang. Masya Allah. Sebenarnya lupa sih. Kayak perubahan itu kayak bermanfaat apabila dimanfaatkan sebaik-baiknya ya kan. Jadi saya itu menangkap kayak jika kita menolak kehidupan, kita menolak yang namanya perubahan. Oke, good, Masya Allah. Nah, keren banget sih. Nah, jadi gitu teman-teman. Mungkin secara garis besar itu yang dinamakan baik dari ilmu dasar ilmu sosial profetik ataupun gerakan sosial profetik. Dan mungkin juga saya pun tangkap tadi itu kan secara berlebihan itu kan nggak baik kan Kak. Bahkan sosialisme yang berlebihan pun nggak baik. Bahkan kita carikan contoh kasus nih Kak. Kayak adanya gerakan wanita itu kan yang kata-kata kita sangkut paut gerakan wanita, feminisme, tapi feminisme secara berlebihan pun nggak baik kan? Karena akan munculnya kayak adanya feminazi lah, gerakan perempuan yang berlebihan. Nah, itu tuh nggak baik teman-teman. Bahkan sosialisme yang terlalu berlebihan pun bisa menghancurkan malapetaka yang kata-kata tadi kan. Makanya harus moderat. Ya, moderat. Dan ingat bahwasannya Islam itu sebagai solusi. Oke, good. Mantap. Oke, mantap banget nih. Alhamdulillah. Masya Allah. Setelah mendengar pencerahan
Mungkin hanya ini yang dapat kami mungkin hanya sampai di sini podcast yang singkat ini. Mungkin bagi teman-teman yang ingin mengetahui lebih lanjut mengenai ilmu sosial profetik bisa langsung ditanya atau DM langsung ke Kak Hisba. Mungkin bisa di-spill Kak IG-nya. Ya, IG-nya Hisba @hisba_ma. Nah, Follow. itu teman-teman. Dan mungkin kalau teman-teman merasa siapa sih moderator ini? Mungkin bisa cek juga di IG-nya Redo Agustian _ Oke, Tominya? Tominya nama panggilan sih. Oh, iya. Nah, mungkin itu teman-teman. Baik, sampai jumpa di podcast selanjutnya dan stay tune di IMM FHUMJ. Oke. Selamat tinggal teman-teman. Kasih. Mungkin kita tutup dengan pantun ya Kak. Burung irian burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Billahi bisabil haq. Wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih guys.